Nah, kalau tadi sudah dua kombinasi ini bisa Bapak Ibu kolaborasi, mengajar, melatih, maka Bapak Ibu memastikan bahwa peserta didik kita itu punya keterampilan. Jadi kalau bicara tentang melatih, yang didapatkan adalah skill, life skill, kehidupan yang mantap untuk nanti bisa diterapkan dalam kehidupan masa depan peserta didik kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru yang ketiga adalah mendidik itu sekalian. Nah, ini yang penting juga. Jadi 3 bagian ini saya ulas di pagi hari ini, nanti tentu dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu narasumber. Mendidik ini sangat gampang diucapkan. Tapi kalau bicara tentang dari awal sampai proses dan akhir, maka kognitif, psikomotor itu tidak akan bisa ideal kalau mendidik kita kurang bagus. Saat ini kita sudah dari dulu gitu ya, sampai saat ini kita terus menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter peserta didik kita. Bahkan sekolah kita pun juga, lembaga kita pun juga dipastikan untuk menjadikan lembaga yang menyiapkan pembelajaran yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan. Jadi terhindar dari seluruh atau terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak pas berada di lingkungan sekolah. Nah, mendidik ini tentu dimulai dari Bapak Ibu guru, dimulai dari kita semuanya. Kuncinya adalah, atau kata kuncinya adalah keteladanan. Jadi keteladanan yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu tampilkan, mulai dari berpakaian, dari tutur kata, dari menyampaikan materi di hadapan peserta didik, sampai nanti Bapak Ibu mengkoneksikan pembelajaran saat itu dengan sikap yang diterima oleh peserta didik. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan nilai afektif peserta didik kita itu, bahwa sikapnya sudah bagus. Bagaimana hubungan bersama temannya, bagaimana siswa dengan guru, guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah, maka tergambar dalam penilaian afektif ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk mengulas 3 hal ini saya serahkan lagi, dikembangkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru adalah mengajar di hadapan peserta didik, kemudian melatih karena kita sebagai pelatih, kemudian mendidik. Ini penting sekali. Yang lainnya tentu penyerta sekalian. Yang lainnya penyerta untuk Bapak Ibu tingkatkan, karena itu adalah bagian untuk menuju guru profesional. Saat ini Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 ini kita akan menghadapi satu event besar, event akbar, perhelatan nasional, asesmen nasional berbasis komputer. Tentu kita akan banyak hal yang kita siapkan. Kita bersyukur bisa bekerja sama dengan EduBrand, mulai dari simulasi bersama sampai peningkatan kompetensi guru, kemudian peningkatan kompetensi proktor, teknisi sekolah. Sampai hari ini kegiatan ini berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu nanti ditambah lagi gitu pengalaman, ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh selama ini, yang Bapak Ibu dapatkan selama ini, sudah Bapak Ibu aplikasikan di kelas, di sekolah, sekarang dikembangkan lagi. Kita hari ini menyusun satu pengembangan soal untuk persiapan kita pada asesmen nasional, khususnya AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi pengembangan soal ini ya yang nanti hari ini akan dibahas oleh para narasumber. Saya hanya berpesan Bapak Ibu sekalian bahwa asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik. Ini yang penting Bapak Ibu ketahui. Kemudian kemampuan ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan cakapan abad
ke-21 yang menuntut peserta didik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Nah, ini yang kita harapkan. Dan ini sebenarnya sudah sering kita hadapi. Apalagi di era teknologi, ditambah lagi situasi pandemi seperti ini, maka dituntut guru melakukan loncatan-loncatan inovasi. Yang tadi Bapak Ibu guru yang cuek dengan teknologi, yang sekarang mau tidak mau, senang tidak senang, harus bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Ini abad ke-21. Soal-soal yang kita buat sudah menuju ke kecakapan abad 21. Jadi kalau kita masih tidak care dengan perkembangan zaman, ya kita akan tertinggal. Pendidikan abad 21 harus dapat menjamin agar peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media informasi, dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan percakapan hidup. Nah, ini makna yang saya sampaikan di awal tadi. Ini tantangan buat kita Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru adalah yang tadi saya katakan, dia berada di depan peserta didik, berada di tengah-tengah peserta didik, kemudian Bapak Ibu guru melakukan penilaian, Bapak Ibu menyampaikan informasi dengan metode yang bermacam-macam, hingga nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan satu penilaian atau konsep penilaian yang bagus. Ya, hasilnya. Kita nanti akan dinilai sekalian. Di AN nanti kita akan dinilai bukan individu siswa lagi. Beda dengan ujian nasional yang sudah sekian puluh tahun kita laksanakan. Nah, sekarang ini Mas Menteri sudah membuat konsep bahwa ujian itu harus yang dinilai secara komprehensif, bukan personal siswanya, tapi bagaimana tumbuh kembangnya kegiatan atau praktek terbaik di sekolah. Mulai yang nanti dilihat adalah pemetaan dan potret lingkungan belajarnya. Kompetensi literasi, kompetensi numerasi, kemudian lingkungan belajar, ini yang menjadi perhatian serius kita sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur pagi hari ini kita akan dipandu, akan dibawa dalam satu kesempatan melalui webinar ini untuk kita ya sedikit mencocokkan lagi, mengkoneksikan lagi lah yang selama ini mungkin sudah mulai lupa atau memang sudah kita laksanakan setiap hari, tapi perlu pengembangan lagi. Slogan Kompak Berkah itu Bapak Ibu sekalian, maknanya adalah bagaimana perpaduan, bagaimana kolaborasi. Jadi kegiatan webinar ini atau kita ganti dengan kolaborasi 1, kolaborasi 2. Mungkin yang ini sudah kolaborasi ke 12 barangkali ini sudah. Nah, kegiatan-kegiatan Kompak Berkah sudah berlangsung sejak 2-3 bulan yang lalu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi melalui Kompak Berkah ini kita berharap ada satu manfaat, ada satu dampak. Dampaknya karena ini tugas yang kecil sebenarnya. Mungkin beberapa jam aja hari ini selesai. Jadi kalau saya memandang ini hal yang sangat kecil karena dibatasi oleh waktu. Tapi karena kita hadir di sini dengan sudah meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, kemudian kita sudah semangat menghadapi ini, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, walau sedikit, tapi kita berharap ada dampak positif dan berkah. Inilah harapan kita, karena membangun mutu itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang atau perorangan. Harus dilakukan dengan cara kerjasama, berkolaborasi.
Jadi kompak itu kolaborasi membangun pendidikan Kalimantan Tengah. Berkah itu bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Seperti yang tadi Mars Kompak Berkah yang sudah kita dengarkan sama-sama. Ya. Yang terakhir saya menyampaikan pesan tetap semangat semuanya. Kemudian jangan paranoid dengan COVID-19. Jangan ada ketakutan dan jangan juga terlalu pede. Mentang-mentang sudah vaksin, lalu kita terlalu pede. Ya. Yang penting kita harus selalu hati-hati, waspada. Dimanapun kita harus memakai masker, dimanapun kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak, dimanapun kita juga hindari kerumunan, dan dimanapun kita juga kalau bisa berada di rumah saja untuk mengurangi mobilitas. Ya, itu yang penting sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, kita diberikan kekuatan, kemudian kita bisa membangun mutu pendidikan di Kalteng untuk Kalteng semakin berkah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat berwebinar dan ikuti dengan serius, ya, ikuti dengan fokus. Catat yang penting, kalau bisa ada materi yang mungkin bisa di fotokopi, di copy lagi, nanti disampaikan kepada kawan-kawan kita di sekolah. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini lancar, termasuk nanti SB-nya, simulasi bersama ANBK, bisa lancar. Kemudian proktor sudah paham, dan setelah itu nanti hasilnya bisa kita evaluasi. Kita evaluasi karena ini representasi sudah kelihatannya. Bagaimana capaian literasinya, bagaimana capaian numerasinya, bagaimana lingkungan belajarnya, ini yang nanti kita akan jadikan evaluasi di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu saja, dan terima kasih rekan-rekan sekalian menjadi peserta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah yang hebat dan guru-guru yang hebat. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum juga saya lihat di sini hadir banyak ini. Ada Pak Nyoman, ada Pak Suluh. Salam sehat Pak Nyoman. Ada Ibu dari Katingan, ada Ibu Mariani Agustin. Ada Ibu dari Muhammadiyah ini, banyak sekali ya. Tolong ikuti dengan baik dari ujung Sukamara sampai ujung Murung Raya, di tengahnya Talangkaraya. Ikuti dengan baik kegiatan ini. Saya tunggu inovasi kita. Saya ingin satu guru ada satu inovasi. Kalau bisa satu sekolah harus ada 5 inovasi. Kalau yang dulu sudah kita buat program satu guru satu buku, wah itu sudah biasa aja. Ayo, yang tidak bikin buku itu yang tidak biasa. Satu buku, satu guru. Ya, gitu. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat webinar dan selalu senyum pagi hari ini biar imun kita bisa meningkat. Tetap iman tingkatkan, imun ditingkatkan supaya kita menjadi aman. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak berkah.